wabarakatuh. Nama saya Habibah, saya mahasiswi Win Sultan Taha Saifuddin Jambi, sedang melaksanakan PPG dalam melaksanakan PPL bagian 3. Inilah video PPL saya. Saya berat, saya depan berat. Siap, gerak. Kenapa? Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang berkami, kayakanlah diri kami dengan ilmu, yakinlah diri kami dengan kasih sayang, biarkanlah diri kami dengan takwa, dan biarkanlah diri kami dengan kesehatan. Subhanallah wa bihamdihi ya Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, sebelum kita belajar, kita interaksi ya. Hari ini hari surat apa yang dibaca? Al-Maun dan Al-Quraisy. Salat Isya ya. Kita baca sama-sama nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayallazi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Kita masuk pelajaran kita mengenai kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran dari kitab-kitab Allah, yang pertama ya, kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar-benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Ya, baiklah. Adapun kitab-kitab Allah yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang keberapa nak? Tiga. Ya. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempatnya baru beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari kemudian. Yang keenam beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Sekarang kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah yang merupakan rukun iman yang ketiga ya, yang wajib kita percaya atau kita imani ya. Adapun kitab-kitab Allah tersebut terdiri dari 4 ya. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, kemudian Injil, ya,
Daud dan Nabi Isa alaihissalam, ya, kitab Injil, kemudian Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kelompok sini, Taurat diturunkan kepada siapa nak? Taurat tadi? Kelompok sini Nabi Musa alaihissalam. Jangan lupa, ya, barusan ibu sebut tak? Masa lupa? Ya, berarti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang sebelah sini, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun Taurat yang turun di Mesir untuk Bani Israel berisi 8 larangan dan perintah, ya, 2 perintah. Kemudian isi kitab Zabur turun di Darussalam untuk Bani Israel dan berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Kemudian Injil turun di Yerusalem, ya, untuk Bani Israel berisi tentang tuntunan hidup, zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang terakhir Al-Quran, ya, untuk Nabi Muhammad turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum dan berisi tentang akidah, hukum syariat dan muamalah dan penyempurnaan kitab sebelumnya, ya. Surat An-Nisa yang menjelaskan tentang iman artinya percaya, iman kepada kitab-kitab Allah, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kepada kita, ya, menurunkan kepada para rasul mengenai kitab-kitab sebagai pedoman hidup, ya. Sampai sekarang Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. Ya, kita baca sama-sama. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Coba Kenzi, jelas nak? Bisa dibaca? Siapa yang jelas? Bisa yang mengulangi? Siapa lagi bisa tak? Coba baca ayat yang sama di kanan tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad Surat An-Nisa ayat 136 yang mengenai kitab-kitab Allah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.
barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, ayat ini menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah yang merupakan kewajiban kita semua umat Islam. Salah satu rukun iman yang salah satunya yaitu kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan Al-Quranlah kitab umat Islam yang merupakan pedoman, petunjuk bagi kita semua. Ya, baiklah. Sekarang ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu kasih tugas. Ya, tugasnya per kelompok. Ya, mengenai kelompok. Nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4. Berarti kelompok 1 mengenai tulis, ya, menkertaskan masalah kitab Taurat. Yang keduanya Zabur. Kemudian yang ketiganya Injil. Yang keempatnya Al-Quran. Ya, masing-masing kelompok mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan atau memaparkan atau pengertian tentang kitab Taurat. Kelompok 1 kitab Zabur, kelompok 2, kelompok 3 Injil, dan yang terakhirnya kelompok 4 Al-Quran. Ya, paham nak? Bisa? Bisa dikerjakan? Ya, kalau bisa tolong kerjakan sekarang. Ya, sudah tugasnya? Sudah? Kelompok 1 mana kelompok 1 tadi? Kamu coba maju ke depan nak. Ya, presentasikan ada masalah tentang kitab Zabur Taurat tadi. Sini ke depan. Yang lain sudah juga kan? Coba. Bagaimana kitab Taurat itu? Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Ya, Nabi upload untuk kelompok 1. Ya, Taurat. Kemudian, coba yang lain perhatikan kelompoknya. Kelompok 2 kitab Zabur. Ya, coba. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi Daud alaihi wassalam, merupakan salah satu dari Bani Israel. Nabi Daud menggunakan kitab Zabur sebagai pedoman. Berarti kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud dan merupakan salah satu dari Nabi Bani Israel, keturunan dari Bani Israel. Kitab Zabur itu berisi hukum-hukum perkara, ya, bukan hukum-hukum perkara seperti, dan terdiri dari 150 surat dan berisi nasihat-nasihat, hikmah dan pujian dan sanjungan, ya, dan turun di Darussalam. Ya, untuk kelompok 2 kita kasih juga upload. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan wahyu yang terakhir. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, turunnya di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah Islam, ya, hukum-hukum syariat dan muamalah dan penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan pedoman dan yang menyempurnakan dari kitab Injil, Taurat, Zabur, Injil. Merupakan Al-Quranlah yang sampai sekarang semuanya dijaga, ya, merupakan pedoman atau petunjuk bagi kita semua. Kemudian kelompok 4 juga kita kasih aplaus ya. Kita imani yang tadi ya, ada 4 yang diawali dengan kitab Taurat, ya, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, turunnya di Mesir untuk Bani Israel.
Israel yang berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kemudian kitab Zabur ya yang diturunkan kepada Nabi Daud ya, turunnya di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pilihan kepada Allah, pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Kemudian yang ketiga Injil ya, Nabi Isa alaihissalam turun di Yerusalem ya. Cukup pelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas nak? Kalau sudah, kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Coba siapkan dulu. Ya, beri salam kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang adalah kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.